Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pertama ini saya akan coba bahas soal OSNK Biologi 2023 yang paling banyak teman-teman request ya via IG Biologi Student Notes. Jadi sebelum saya bahas, saya mau disclaimer dulu bahwa jawaban-jawaban yang akan saya bahas ini adalah jawaban versi saya, bukan jawaban yang berasal dari pembuat soal ya, karena memang tidak ada jawabannya seperti itu. Jadi mohon nanti kalau misalnya ada beberapa teman yang mungkin memiliki pendapat berbeda, silahkan nanti kalian bisa ikuti saja mana yang paling tepat gitu ya. Oke, jadi di sini saya mau coba bahas sesuai dengan pemahaman saya. Oke, sekarang kita mulai untuk membahas soal OSNK Biologi 2023. Nomor pertama ini tentang biologi sel molekuler ya. Nah, tipsnya kalian nanti langsung aja ke pernyataannya, nggak usah dulu baca soalnya ya. Pertama, pernyataan pertama, virus X kemungkinan besar merupakan retrovirus. Nah, ini pertanyaan tentang retrovirus gitu ya. Retrovirus itu adalah virus yang mengandung materi genetik berupa RNA, tetapi RNA-nya ini bisa diubah menjadi cDNA atau DNA komplementer melalui enzim reverse transkriptase. Nah, di sini kita lihat virus X. Nah, ini ya berarti ini adalah virus X. Nah, ini virus X. Provirus. Nah, di sini ada istilah provirus. Provirus itu adalah virus yang bisa menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA si inang. Berarti si virus ini mengandung materi genetik yang bisa menyisip, yaitu bisa berupa DNA seperti itu. Nah, retrovirus itu adalah salah satu virus yang bisa menyisipkan DNA-nya atau berupa provirus. Karena apa? Karena nanti si retrovirus ini akan mengubah RNA-nya menjadi cDNA yang mana itu bisa menyisip ke DNA inang. Jadi jawaban untuk yang A ini adalah benar. Oke, yang kedua, molekul DDIT3 ya, DDIT3. Nah, ini ya, molekul DDIT3 yang ditranspor ke luar nukleus merupakan hasil translasi. Nah, ini berarti DDIT3 ini berarti ya. Nah, di sini gambarnya atau simbolnya adalah bulat-bulat. Kalau bulat-bulat ini biasanya adalah asam amino. Asam amino ya. Nah, asam amino berarti ini adalah hasil dari translasi. Walaupun si DDIT ini, DDIT3 ini ada di dalam nukleus, nah itu bisa saja karena ada beberapa protein yang bisa masuk ke dalam nukleus melalui pori-pori. Nah, seperti ini. Jadi, molekul DDIT3 ini kemungkinan adalah protein atau asam amino hasil dari translasi, betul ya? Jadi, jawabannya yang kedua itu adalah betul atau yang B gitu ya. Yang B untuk nomor 1B itu betul. Kemudian yang ketiga, ini konsentrasi oksigen radikal intraseluler. Oksigen radikal intraseluler kemungkinan meningkat setelah sel terpapar PKA. Kita cari PKA. Nah, ini ya, PKA. Dia memapar nih masuk ke dalam sel. Nah, di sini terjadi induksi stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini terjadi karena apa? Karena ROS ya, reaktif oksigen spesies atau yang disebut dengan radikal bebas. Nah, berarti bisa dikatakan ya bahwa si PKA ini bisa meningkatkan oksigen radikal sehingga menginduksi stres oksidatif kayak gitu. Jadi jawabannya juga betul. Kemudian yang ke D ya, 1D, paparan PKA pada ibu hamil mampu menyebabkan kelahiran anak dengan tangan berselaput. Nah, paparan PKA kita lihat paparannya. Nah, ini ya tadi kan
paparan PKA. Ini menyebabkan, lihat, ujungnya adalah apoptosis. Nah, ini ya. Ini serangkaian reaksi ini, lihat panahnya. Ini ujung-ujungnya adalah menginduksi caspase 3. Caspase itu adalah enzim yang bekerja untuk apoptosis ya, menginduksi apoptosis. Nah, apoptosis ini adalah kematian sel terprogram. Nah, biasanya apoptosis ini sangat masif terjadi selama masa embriologi atau perkembangan embrio. Di sini dikatakan bahwa kalau ada paparan PKA itu menyebabkan kelahiran anak menjadi berselaput. Nah, sedangkan selaput ini akan diapoptosis selama perkembangan dari tangan gitu ya. Jadi, selama perkembangan embrio, selaput-selaput tersebut itu diapoptosis kemungkinan. Sehingga sebenarnya si PKA ini karena dia memicu apoptosis, ya kemungkinan dia tidak memicu atau tidak menyebabkan kelahiran anak dengan tangan berselaput. Jadi, untuk yang 1D jawabannya salah, seperti itu. Jadi, kalian nanti harus baca dulu pernyataannya, lalu lihat gambar atau data yang ada di soal, seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Seperti biasa ya, kita langsung ke pernyataan dulu. 2A. Salah satu mekanisme resistensi antibiotik adalah melalui produksi enzim dengan substrat antibiotik. Jadi intinya di sini tuh pernyataannya adalah bahwa salah satu mekanisme resistensi antibiotik adalah dengan memproduksi enzim eh, dengan substrat antibiotik kayak gitu. Nah, kita lihat ya, ini adalah soal-soal, maaf bukan soal-soal ya, ini tuh gambaran mengenai jenis-jenis antibiotik. Nah, ini jenis-jenis antibiotik bersama dengan targetnya. Nah, ini targetnya ya. Nah, ini antibiotiknya seperti itulah ya untuk gambar pertama. Sedangkan gambar kedua ini adalah mekanisme resistensi. Berarti kita lihat di gambar kedua. Nah, di sini kita lihat salah satunya ini memang kurang jelas ya gambarnya. Yang A, resistensi antibiotik itu terjadi dengan ini, yang pertama adalah modifikasi antibiotik. Jadi supaya nanti si antibiotik itu tidak menyebabkan kematian atau kerusakan pada si bakteri gitu ya. Kemudian ada degradasi antibiotik. Ada antibiotik efflux ya atau pengeluaran antibiotik. Kemudian juga ada apa ya ini ya? Nggak kelihatan ya itu. Pokoknya itu aja lah ya di antara 3 ini. Nah, kita lihat mana yang menggunakan enzim. Nah, ini ya. Ini ada beta laktamase ya. Beta laktamase itu berfungsi untuk mendegradasi antibiotik. Nah, ini adalah salah satu mekanisme untuk resistensi antibiotik yang menggunakan enzim, yaitu beta laktamase untuk mendegradasi antibiotik. Jadi, pernyataan 2A adalah benar. Kemudian 2B, kita lihat. Antibiotik golongan quinolon adalah antibiotik spektrum luas dan tetrasiklin adalah antibiotik spektrum sempit. Nah, di sini kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan antibiotik spektrum luas dan sempit. Nah, kalau antibiotik spektrum luas ini ya artinya maksudnya adalah antibiotik yang dia itu bisa digunakan untuk melawan bakteri gram positif maupun gram negatif. Jadi spektrumnya luas gitu, intinya semua jenis bakteri kayak gitu. Kalau antibiotik spektrum sempit itu berarti hanya salah satu aja, hanya salah satu kelompok. Bisa itu bakteri gram positif aja atau bakteri gram negatif aja. Nah, kita lihat quinolon sama tetrasiklin ya. Nah, ini tetrasiklin. Ini targetnya adalah 30S subunit atau ini adalah subunit 30S itu adalah ribosom subunit kecil. Kemudian kalau quinolon ini adalah DNA girase targetnya. Nah, subunit 30S itu kan ditemukan pada semua jenis bakteri, baik positif maupun negatif ya. Untuk apa? Ini untuk translasi.
Kemudian kalau DNA girase ini adalah kelompok atau enzim kelas topoisomerase yang fungsinya adalah untuk mengurangi ketegangan topologi atau mencegah supercoiling negatif yang di mana dia itu membutuhkan ATP pada DNA sirkular ya. Jadi ini adalah DNA girase. DNA girase ini berarti ada juga pada semua jenis bakteri, baik positif maupun gram negatif. Berarti quinolone sama tetrasiklin itu sama-sama adalah antibiotik spektrum luas seperti itu. Jadi jawabannya kemungkinan adalah salah. Seperti itu ya. Jadi baca dulu pernyataannya baru ke gambar. Lalu kedua C. Pemberian antibiotik rifampin akan menghambat proses transkripsi bakteri. Oke, kita cek rifampin. Nah, rifampin ini adalah ini ya. Dia targetnya adalah RNA polimerase. Nah, RNA polimerase itu untuk apa? RNA yang berfungsi untuk transkripsi ya, transkripsi ini. Sehingga kalau RNA polimerasenya dihambat ini ya otomatis transkripsi juga dihambat gitu ya. Jadi jawabannya betul. Kemudian yang 4D. Pada bakteri anaerob fakultatif, mekanisme resistensi antibiotik yang melibatkan pompa efflux akan bekerja lebih efisien saat bakteri berada dalam kondisi anaerob. Nah, kita tahu ya kalau bakteri anaerob fakultatif itu adalah bakteri yang dia itu ketika kondisi aerob, dia bisa menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. Ketika kondisinya anaerob atau tidak ada oksigen, dia bisa melakukan fermentasi. Jadi dia itu bisa hidup di berbagai tempat yang luas lah ya artinya. Nah, di sini katanya melibatkan resistensi antibiotik dengan pompa efflux. Efflux itu adalah tadi ya pengeluaran antibiotiknya akan bekerja lebih efisien dalam kondisi anaerob. Kita lihat di sini di resistensinya. Nah, di sini antibiotik ini kan dikeluarkan. Di sini ada ATP. Jadi, pengeluaran antibiotik itu membutuhkan ATP karena dalam mekanismenya adalah transport aktif dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi, membutuhkan ATP. Nah, kita lihat di kondisi anaerob. Kondisi anaerob dengan aerob itu kan produksi ATP-nya lebih banyak di mana? Tentunya di aerob kan dibandingkan anaerob. Sehingga kemungkinan besar dalam kondisi anaerob dengan jumlah ATP yang lebih sedikit untuk pengeluaran antibiotik itu menjadi lebih tidak efektif atau efisien. Ya, jadi ini kurang efisien sebenarnya kalau pada kondisi anaerob karena kurangnya ATP. Kayak gitu ya. Jadi lebih efisien kalau dalam kondisi aerob. Nah, kalau aerob itu betul, tapi karena di sini anaerob berarti jawabannya salah. Seperti itu. Begitu ya jawabannya. Oke, kita langsung ke nomor 3, kita cek pernyataannya. 3A, protein mikroorganisme termofilik. Ya, termofilik adalah organisme yang hidup di daerah yang sangat panas. Mengandung lebih banyak ikatan hidrogen dibandingkan dengan ikatan disulfida. Nah, di sini mikroorganisme termofilik berarti kan dia butuh ikatan kimia yang sangat kuat agar tidak terdenaturasi atau tidak rusak ketika suhu tinggi. Ya, berarti dia butuh ikatan yang kuat. Ya, berarti kita tinggal lihat aja ikatan hidrogen dengan ikatan disulfida itu paling kuat yang mana? Ya, tentunya disulfida dong ya. Tentunya disulfida ini. Ikatan hidrogen kan kita tahu itu adalah ikatan yang lemah, ikatan lemah. Ikatan disulfida itu adalah ikatan kuat. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang kuat ya. Nah, ikatan hidrogen itu ikatan lemah yang mana itu bisa mudah dipisahkan gitu ya, dipecah oleh satu reaksi dan juga mudah lagi berikatan kayak gitu.
Sehingga jawabannya ini adalah salah. Harusnya mengandung lebih banyak ikatan disulfida. Ini adalah pengetahuan gitu ya. Kalau ini sih pengetahuan ini biasanya ada di Campbell ya. Jadi kalau kalian menguasai atau sudah pernah beberapa kali baca Campbell, insya Allah ini pasti bisa lah ya kita membedakan. Kemudian yang 3B, akumulasi osmolit. Osmolit merupakan bentuk adaptasi yang umum dijumpai pada mikroorganisme termofilik. Osmolit. Osmolit itu adalah senyawa organik dengan berat molekul yang rendah ya, yang dia itu mempengaruhi sifat cairan dari biologis. Cairan biologis dari suatu organisme gitu ya maksudnya. Berarti dia punya pengaruh atau punya fungsi untuk mengatur tekanan osmotik dan menjaga supaya homeostatis itu terjaga. Nah, apakah mikroorganisme termofilik itu membutuhkannya? Nah, sebenarnya osmolit ini adalah ciri khas ya pada organisme apa namanya? Saya lupa. Halofit ya, halofit. Halofit. Itu organisme yang hidup di daerah dengan garam yang tinggi. Ya. Ingat ya, kalau garam itu kan hubungannya dengan keseimbangan cairan. Ketika garam yang tinggi itu kan akan mudah masuk gitulah ya ke tubuh si organisme tersebut. Sehingga si osmolit inilah yang berfungsi untuk mengatur tekanannya, menjaga tekanannya atau menyeimbangkan zat terlarutnya kayak gitu. Jadi intinya supaya homeostatisnya itu tetap terjaga. Jadi sebenarnya osmolit ini adanya di halofit ya, bukan di termofilik. Jadi jawabannya menurut saya itu adalah salah. Kemudian persentase AT pada genom mikroorganisme termofilik relatif lebih rendah dibandingkan dengan mikroorganisme mesofilik. Mesofilik itu adalah organisme yang hidup di suhu-suhu optimum lah ya, 25, 30-an, 37 kayak gitu-gitu. Nah, AT, adenin timin ya. Adenin timin itu dia berpasangan komplementer dengan dua ikatan hidrogen. Jadi AT itu dua ikatan hidrogen. Sedangkan kalau guanin sama sitosin, GC itu adalah tiga ikatan hidrogen. Berarti kita bisa tahu nih mana yang lebih kuat, tentunya sih GC ya. Nah, kalau misalnya konsentrasi AT-nya lebih banyak, berarti kan ini si AT ini kan mudah mudah rusak gitu ya, mudah terdenaturasi atau bukan terdenaturasi ya, maksudnya mudah dipecah gitu ya. Dia mudah dipecah sehingga ini kemungkinan tidak akan ada dalam jumlah banyak di organisme termofilik. Karena nanti mudah rusak dong, mudah terpecah, terlepas gitu ikatannya sehingga nanti organisme ini rusak. Nah, makanya kemungkinan pada organisme atau mikroorganisme termofilik adalah persentase GC itu adalah yang paling besar dibandingkan dengan AT. Seperti itu. Jadi kemungkinan ini jawabannya benar. Sedangkan kalau yang mikroorganisme mesofilik tadi, ya kemungkinan jumlah AT sama GC-nya ya mungkin nggak terlalu jauh bedanya atau mungkin bisa aja AT lebih banyak gitu. Tapi di sini kemungkinan akan lebih rendah AT-nya, persentase AT di termofilik dibandingkan mesofilik. Itu benar berarti ya. Kemudian yang D, 3D. Asam lemak pada membran mikroorganisme termofilik memiliki lebih sedikit ikatan rangkap. Apakah betul? Nah, asam lemak. Asam lemak pada membran mikroorganisme termofilik ini adalah asam lemak jenuh. Ya. Asam lemak jenuh ini adalah asam lemak yang dia itu padat pada suhu ruangan. Nah, kemudian dia memiliki struktur di mana tidak memiliki ikatan rangkap. Ya, jadi asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, biasanya ini terdapat pada mikroorganisme termofilik yang memungkinkan supaya membrannya itu tetap stabil dan fungsional pada suhu tinggi. Asam lemak jenuh itu nantinya membentuk lingkungan hidrofobik yang kuat daripada asam lemak tak jenuh. Sehingga ini lebih cocok, lebih kuat, lebih stabil
dan terdapat pada organisme termofilik yang hidup di daerah yang panas. Kalau asam lemak tak jenuh tadi kan mudah, di suhu ruang aja kan cair, contohnya minyak. Di suhu ruang aja, si asam lemak tak jenuh itu cair. Ya sehingga apalagi di suhu panas gitu ya. Jadi kalau asam lemak tak jenuh itu ada pada organisme termofilik itu nanti bisa menghancurkan si mikroorganisme tersebut kayak gitu. Nah, asam lemak tak jenuh itu memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap. Berarti di sini betul ya, tidak lebih sedikit ikatan rangkapnya betul karena tidak memiliki tadi. Jadi maaf, jawabannya adalah betul ya, betul. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Seperti biasa, baca dulu pernyataannya. Yang A, untai A merupakan template strand untuk gen 1. Template strand itu adalah untai cetakan. Untai cetakan ya. Kita lihat di sini. Gen 1 pertanyaannya ya, gen 1. Kalau kalian yang sudah sering baca Campbell pasti tahu ya, ini adalah promotor. Promotor ya. Kemudian ini adalah terminator. Terminator itu adalah untai, bukan untai sih, sequence. Sequence terminasi. Jadi pemberhentian proses transkripsi seperti itu. Nah, promotor ini adalah tempat perlekatan RNA polimerase. Jadi di sanalah dimulainya gitu ya. Di sana tempat perlekatan si RNA polimerase bersama dengan faktor transkripsi yang lainnya. Di sini kita lihat 3 ke 5 ya. Ini berarti 3, berarti di sini adalah untai 5. Jadi A itu adalah 3 ke 5, kalau B ini adalah 5 ke 3. Karena RNA polimerase itu bekerja dari arah 5 ke 3, berarti yang menjadi template-nya adalah untai dari arah 3 ke 5. Berarti di sini adalah untai A. Nah, ini adalah template-nya. Karena nanti RNA polimerase akan bekerja dari 5 ke 3. Nah, ke arah kanan berarti ya. Seperti itu. Ini yang B adalah non-template-nya. Intinya kalau template itu kemungkinan besar itu dari arah 3 ke 5 karena RNA polimerase bekerja dari 5 ke 3. Gitu aja lah ya konsepnya. Berarti pernyataan A itu adalah benar. Bisa dipahami ya? Kemudian untai B merupakan coding strand untuk gen 2. Nah, coding strand ini adalah non-template ya. Untai pengkode atau non-template. Kalau template strand itu adalah non-coding gitu ya. Untai non-coding. Berarti kita cari yang non-template-nya. Kita lihat di gen 2. Gen 2 terminatornya di sini ya. Berarti promotornya di sebelah sini, di sebelah hilir namanya ya. Ini hilir dari gen. Itu disebutnya downstream, arah downstream. Kalau sebelah depan dari gennya itu namanya hulu atau upstream. Nah, sebenarnya biasanya promotor itu berada di bagian hulu. Nah, seperti pada gen 1 ya. Ini promotor itu selalu di bagian hulu. Tapi di gen 2 ternyata promotornya ada di bagian hilir. Nah, kita lihat berarti arah RNA polimerase itu ke kiri. Ya. Karena apa ya? Pasti dari promotor menuju terminator, kan harus menuju terminator karena itu akhir dari pemberhentian transkripsi gitu ya. Nah, karena di sini promotor ini RNA polimerasenya dari kanan ke kiri, berarti ini kan untai B ya, untai B ini untai A. Yang 3 ke 5 adalah yang B, berarti ini adalah template-nya. Tadi balik lagi ya, bahwa untai template itu biasanya dari arah 3 ke 5. Berarti yang B. Untuk gen 2, yang B ini, yang dari arah 3 ke 5, berarti dia adalah template-nya. Sedangkan yang A adalah non-template-nya. Atau tadi yang ditanyakan adalah coding strand-nya. Atau coding. Ya, coding strand. Berarti
berarti untai B ini salah ya, yang B ini berarti harusnya untai A yang menjadi coding strand-nya, berarti salah. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, yang C, arah transkripsi untuk gen 1 dan gen 2 adalah dari kanan ke kiri. Nah, tadi sebenarnya ya, gen 1 ini kan gen 1 dan gen 2 ini kan berbeda arah gitu ya, berlawanan arah. Gen 1 dari kiri ke kanan, gen 2 dari kanan ke kiri. Berarti ya salah gitu ya, pernyataan C itu salah karena mereka berlawanan arah. Kemudian yang D, sekuens bermotif tata pada gen 1 terletak pada untai B. Nah, ini kalau kalian yang sudah baca Campbell pasti udah tahu sekuens tata ini apa. TA itu adalah tata box, itu adalah promotor. Pada eukariotik biasanya ya, tata box. Nah, biasanya tata box ini seperti ini. Dari arah 5 ke 3. Seperti ini ya. Berarti kita tahu apa sih untai 5 ke 3 ini? Untai non-template. Non-template ya ini. Sedangkan untuk arah 3 ke 5-nya adalah sekuens komplementernya, yaitu AT-AT. Nah, berarti yang ini adalah template-nya. Nah, untuk di gen 1, berarti kan ini adalah B, ini adalah A. Berarti betul ya, sekuens bermotif tata ini ada pada untai B. Jadi jawabannya betul. Seperti itu. Oke, jadi untuk nomor 4 ini jawabannya adalah betul, salah, salah, betul. Oke, kita masuk ke nomor 5. Pernyataan pertama, metode ini tidak dapat diaplikasikan dalam metode Western blotting karena SDS page mendenaturasi protein reporter. Western blotting. Oke, kita lihat dulu ya pernyataannya metode apa yang ada di soal. Ini adalah metode PCA, yaitu metode untuk menganalisis interaksi protein-protein. Metode ini melibatkan protein reporter yang dipisah menjadi dua fragmen, yaitu ujung N dan C, fragmen PCA1 dan 2. Nah, ini adalah reporternya ya. Ini adalah reporter, kemudian difusikan, disatukan dengan protein of interest yang berpotensi berinteraksi, yaitu X dan Y. Ini adalah interest ya. Nah, protein X dan Y ini kemungkinan mereka bisa saling berinteraksi dengan menyatu. Nah, seperti gambar ini ya, ini adalah ketika protein X dan Y ini saling menyatu, saling berinteraksi, kemudian si reporternya juga mereka ikut berhubungan gitu ya, berinteraksi satu sama lain. Sehingga ketika reporter tersebut berinteraksi, akhirnya menghasilkan suatu sinyal. Nah, sinyal-sinyal ini contohnya ya bisa warna fluorescence, bioluminescence, kemudian sel-sel menjadi hidup atau survive gitu ya. Ini adalah inti dari soalnya. Nah, kemudian pernyataannya ini adalah bahwa metode PCA tadi katanya tidak dapat diaplikasikan dalam Western blotting. Nah, apa sih Western blotting ini? Western blotting ini adalah teknik blotting atau teknik biokimia untuk melihat atau mengidentifikasi protein berdasarkan beratnya atau ukurannya seperti itu. Nah, apakah protein dari metode PCA ini bisa dicek menggunakan Western blotting? Menurut saya sih bisa-bisa aja ya, karena kan nanti di sini protein yang dihasilkan dari PCA ini nanti akan dianalisis dengan Western blotting untuk melihat ukurannya. Jadi nanti bisa dicek apakah mereka itu saling berinteraksi atau enggak dengan melihat ukuran dari protein tersebut. Jika ukurannya mungkin lebih berat daripada protein X atau protein Y gitu ya, masing-masing, berarti kedua protein tersebut saling berinteraksi. Jadi bisa diukur beratnya.
Nah, tetapi katanya di sini alasan kenapa tidak bisa diaplikasikan karena SDS page mendenaturasi protein reporter. Nah, sebenarnya kalau Western blotting itu bisa cukup menggunakan teknik elektroforesis ya, yang biasa aja gitu, maksudnya nggak usah pakai SDS. Di mana teknik tadi apa? Teknik elektroforesis itu sebenarnya tidak mendenaturasi atau tidak menghancurkan struktur fungsionalnya atau 3D-nya, 3 dimensinya. Jadi tidak merusak struktur 3 dimensi dari suatu protein sehingga kemungkinan itu bisa dicek gitu ya. Jadi bisa untuk mengidentifikasi hasil PCA. Seperti itu. Jadi jawabannya salah karena bisa sebenarnya. Kedua, pada metode PCA ini komplementasi non-spesifik tidak mungkin terjadi. Nah, sebenarnya ini ada istilah-istilah yang bisa jadi kunci bahwa ini adalah salah kemungkinan besar ya. Karena istilah tidak mungkin, hanya, semua, itu biasanya adalah pernyataan yang salah. Nah, ini berarti salah ya. Nah, kenapa salah sebenarnya? Ini kan interaksi non-spesifik gitu ya artinya. Nah, kalau misalnya ini ada 4 protein. Protein 1 dan 2 itu harusnya berinteraksi. 3 dan 4 juga harusnya berinteraksi. Tetapi kemungkinan kalau misalnya 2 dan 4 malah berinteraksinya adalah 2 dan 4 atau 1 itu malah berinteraksinya dengan 3, ini mungkin-mungkin saja. Sebenarnya kan 1 dan 3 ini adalah non-spesifik gitu, mereka seharusnya tidak berinteraksi, tetapi mereka malah berinteraksi kayak gitu. Itu mungkin saja terjadi sebenarnya. Sehingga jawabannya salah. Kemudian yang C, senyawa inhibitor dimerisasi protease virus tertentu dapat dianalisis dengan metode ini. Nah, ada istilah dimerisasi. Dimerisasi itu adalah penyatuan ya, penyatuan dua protein. Ya, penyatuan dua protein. Nah, ini juga sama. Ini juga adalah penyatuan dua protein, interaksi dua protein. Jadi apakah bisa? Ya tentunya bisa-bisa aja gitu ya. Jadi itu betul. Kemudian yang nomor D, yang 5D ya. Apabila protein X diganti dengan protein GLUT dan protein Y diganti dengan insulin, metode PCA dapat digunakan untuk mempelajari resistensi insulin. Protein GLUT itu apa? Protein GLUT itu adalah protein yang berinteraksi dengan insulin. Jadi, GLUT ini adalah protein membran yang bisa berinteraksi dengan insulin. Nah, ini kan bisa dicek gitu ya dengan PCA tadi. Kalau misalnya GLUT sama insulin ini tidak dapat berinteraksi, itu juga bisa diketahui. Artinya apa? Artinya GLUT ini resisten terhadap insulin. Mereka tidak bisa mengenali atau tidak sensitif terhadap insulin. Ya, berarti betul ya. Pernyataan D jawabannya betul seperti itu. Oke. Jadi untuk nomor 5 adalah salah-salah betul-betul. Nah, untuk jawaban-jawaban yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya itu adalah jawaban versi saya gitu ya yang sudah, sesuai dengan pemahaman saya dan hasil dari, pencarian gitu ya, pencarian dari referensi-referensi sehingga kalau misalnya ada jawaban-jawaban lain yang mungkin lebih tepat. Nah, teman-teman bisa pakai jawaban yang lebih tepat tersebut gitu ya. Karena mungkin pemahaman saya belum nyampe ke sana kayak gitu. Karena mungkin ada aja orang yang lebih paham gitu ya. Karena tidak ada jawaban pasti dari pembuat soalnya. Oke, untuk video kali ini, video pertama ya. Semoga bermanfaat. Jadi mungkin hanya sampai nomor 5 dulu. Nanti semoga saya bisa buat video-video selanjutnya untuk nomor-nomor, nomor 6 dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, untuk video kali ini sampai nomor 5 aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.